Welcome to my YouTube channel Anita Tarot. Saya salah satu reader tarot di Sumatera Utara. Saya berharap ketika mendengarkan saya, kalian menjadi lebih baik dalam asmara, karir, dan keuangan. Terima kasih untuk kalian yang telah menonton YouTube channel saya. Dari saya, Anita Tarot. Oke, halo guys, ketemu lagi sama aku di channel Anita Tarot. Dan kali ini pilih-pilih kartu kembali seperti biasa ya. Ada 3 deck kartu yang ada di hadapan kalian. Kalian bisa pilih salah satunya. Dan aku akan kasih judul siapa yang akan datang di 2021 dalam kehidupan kamu. Siapa yang akan hadir dalam kehidupan kamu. Mungkin akan sampai di 2021 atau mungkin sudah terjadi di akhir-akhir bulan ini ya. Sudah terjadi atau akan terjadi di 2021. Jadi siapa sih yang akan hadir dalam hidup kamu? Bisa itu untuk orang baru, mungkin aja dari masa lalu kamu, atau mungkin kamu punya gebetan, atau mungkin kamu bertemu dengan orang baru. So buat kalian yang lagi kepoin tentang kehidupan kamu, kehidupan asmara percintaan kamu di 2021, mungkin kamu lagi kepo siapa ya yang akan hadir dalam kehidupan kamu. Apakah orang baru, orang masa lalu, atau mungkin kamu punya gebetan baru, atau siapalah yang akan hadir dalam kehidupan kamu di 2021. Oke, seperti biasa pilih salah satu deck yang ada di hadapan kalian. Aku rasa sarannya lebih memilih satu aja, jangan memilih lebih dari satu, karena setiap pembacaannya, setiap decknya itu pasti berbeda-beda arti, berbeda pembacaan ya. Jadi aku harap kalian hanya memilih satu aja. So kalau kalian butuh waktu lebih lama, kalian bisa pause videonya. Dan buat kalian yang ingin lebih tepat, lebih pasti, lebih terkhusus untuk asmara percintaan kamu secara pribadi, secara personal, atau kamu ingin dibacakan tentang seseorang, kamu bisa berkonsultasi. Tentu berkonsultasi ada syarat-syaratnya. Bisa dilihat di bawah deskripsi judul syarat-syaratnya seperti apa. Dan bisa hubungin aku langsung lewat Line ataupun Instagram. Oke? Sekali lagi aku kasih judul siapa yang akan hadir dalam kehidupan asmara percintaan kamu di tahun 2021. Oke? Kalau kalian butuh waktu lebih lama, bisa pause videonya. Nomor 1, deck kedua, dan deck ketiga. Oke? Mulai ya, kita mulai dari yang nomor 1 dulu. So kita kocok kartunya. Siapa kira-kira orang yang akan hadir lagi dalam kehidupan kamu ya, mungkin di tahun 2021, atau sudah terasa di diri kamu, atau sudah terjadi dalam kehidupan percintaan kamu saat ini. Siapa sih orang yang akan hadir lagi dalam kehidupan kamu? Apakah dia orang baru, apakah dia orang lama, atau gebetan kamu, atau kamu punya seseorang kenalan yang baru. Deck pertama ada 5 of Pentacles, 7 of Pentacles, 9 of Wands, the Fool, Knight of Swords, terus ada Page of Wands, 10 of Cups, 6 of Pentacles, banyak banget Pentaclesnya ya, 9 of Cups, terakhir ada 8 of Cups. Oke. Siapa yang kira-kira akan hadir dalam kehidupan kamu? Bottom of the deck ada the World, terus juga ada Page of Swords, terus juga ada 3 of Wands. Oke, siapakah dia? Sebenarnya kalau dibilang ini orang baru atau orang lama, kalau aku rasa ini sudah kalian jalanin ya, sudah kalian jalanin. Tapi masalahnya entah kamu yang kayak misalnya kayak ada seseorang yang pergi, atau kamu yang pergi di sini, yang sempat sangat-sangat membuat kamu kecewa, sangat-sangat membuat kamu galau, sedih. Dan di sini ada 3 of Wands, yang dimana kamu mencoba untuk move on dari orang ini, kamu mencoba untuk melangkah walaupun sedikit demi sedikit, dan kamu ngerasa kayak
pahit banget, kamu ngerasa sakit banget ya. Tapi mau gak mau yang namanya kehidupan, walaupun sudah tanpa dia ya, walaupun sudah tanpa dia, kehidupan kamu kan gak berhenti gitu loh. Jadi misalnya asmara percintaan kamu, hubungan kamu sudah selesai dengan orang ini, tapi kamu rasa yang namanya kehidupan kan, yang selesai kan kehidupan asmara percintaan kamu sama dia, tapi kehidupan kamu kan gak selesai gitu. Jadi di sini ada rasa dimana kayak mau tidak mau ya harus menjalankan kehidupan kamu selanjutnya walaupun tanpa orang ini lagi. Dan di sini ada the world. Ada di Empress ya, ada di Empress yang dimana kamu ingin sekali saat ini tuh mencoba untuk menikmati me time ya, dimana kamu ingin lebih enjoy terhadap kehidupan kamu yang sekarang, mau tanpa orang ini atau masih sama orang ini. Tapi aku rasa kayak hubungan ini tuh udah lost ya, udah lost, kayak udah ya mungkin aja ada yang di titik di ujung tanduk ya, di ujung tanduk kayak mau putus atau mau masih dilanjutin tapi kayak udah putus, dibilang udah putus juga kayak nggak ada penjelasan. Atau juga mungkin ada sebagian dari kalian yang dimana dia meninggalkan kamu gitu aja tanpa kata-kata, tanpa berbicara baik-baik gitu. Jadi kayak finishnya tuh nggak enak ya, nggak ada kejelasannya aku rasa. Tapi mau tidak mau kamu harus memaksakan diri untuk maju terus gitu, karena mau tanpa orang ini atau masih sama orang ini, kehidupan kamu kan berlanjut. Jadi kamu harus tetap menjalani kehidupan kamu selanjutnya. Dan yang aku lihat di sini ada Six of Pentacles sama ada Nine of Cups, yang dimana kayak selama ini yang aku rasa mungkin di saat kamu berhubungan dengan orang ini, take and give di antara kalian itu tidak balance, tidak seimbang, yang dimana ada salah satu yang terlalu banyak memberi dan terlalu banyak menerima. Artinya mungkin dianya kurang ingin invest sama kamu, tapi kamunya yang udah jor-joran berinvest sama dia. Invest itu bukan cuman dari uang, tapi mungkin kamu terlalu banyak mikirin dia, kamu yang terlalu kayak ngabarin, intens sama dia, tapi dianya kayak belum terlalu memprioritaskan kamu ya. Jadi kayak hidupnya masih bercabang-cabang saat ini. Jadi kayak mengerjakan A, B, C, D semuanya dia rangkup jadi satu. Sedangkan kamu fokusnya di dia. Di sini ada Nine of Wands. Kamu fokusnya di dia doang. Jadi kayak merasa terlalu berlebihan terhadap orang ini. Ketika dianya pergi, kamu ngerasa nggak terima atau ngerasa belum bisa benar-benar move dari orang ini, ya kan? Tapi yang aku rasa menjelang 2021 sepertinya orang ini akan datang lagi. Di sini ada Knight of Swords, yang dimana ada Page of Wands juga, yang dimana kalian kayak dia mungkin berusaha untuk memulai komunikasi lagi sama kamu, mungkin sudah diam-diaman atau mungkin sudah lama tidak berkomunikasi dan tidak tahu kabar satu sama lain ya. Yang tadinya kamu sudah ngerasa pasrah, sudah ngerasa nggak berpikir bahwasanya orang ini bakal datang lagi, kayak ngerasa ini semua udah berakhir, ini semua udah ending. Tapi di penghujung waktu atau mungkin di 2021 dia kembali lagi ya, kayak memulai percakapan dengan, aku rasa masih hal-hal yang mudah, kayak misalnya dia mencoba untuk tahu kabar kamu, atau mungkin dia pengen tahu sekarang kamu gimana, atau kamu sudah punya pasangan atau belum, kayak gitu. Dan di sini ada Ten of Cups ya, mungkin aja kayak dia ingin melihat ya, memberikan penglihatan sama kamu bahwasanya dulu tuh kita tuh happy banget gitu, kayak match banget sebelum adanya mungkin problem, sebelum adanya pertengkaran atau masalah-masalah yang terjadi sama kalian. Nah, dia kayak ngasih tahu bahwasanya sebenarnya kalian itu bisa bahagia loh berdua gitu, atau kalian tuh bisa loh untuk bersama lagi, atau sebenarnya masih bisa loh untuk diperbaikin gitu. Tapi kenapa endingnya jadi nggak baik
kalau memang bisa diperbaikin, kenapa tidak diperbaikin sih gitu. Jadi kayak di sini dia lagi nunggu waktu, ya bener-bener nunggu waktu untuk bisa maju sama kamu. Dan aku lihat mungkin di 2021 orang ini akan datang lagi, yang dimana kamu udah bener-bener bekerja keras banget untuk yaudah deh gue move on kayaknya, karena ini hubungan sudah berakhir. Walaupun sebenarnya kamu udah ngerasa kayak frustasi juga ya, kayak orang yang frustasi, udahlah nggak mungkin lagi sama dia, atau mungkin kayak udahlah kami nggak berjodoh, atau kita nggak berjodoh lagi, kayaknya semua udah selesai. Tapi di 2021 orang ini mencoba untuk memperbaiki semuanya, dan kayaknya di sini ada Six of Pentacles yang aku bilang tadinya mungkin dia tidak mau invest sama kamu, dan sekarang kayak dia mencoba untuk ingin memprioritaskan kamu dan merasa lebih stabil sekarang. Mungkin saat ini dia ngerasa kayak dia pengen nunjukin bahwasanya sekarang itu dia ada sedikit perubahan, ada sedikit hal yang berubah dari dia, mungkin dari kerjaan yang sudah lebih stabil, mungkin soal keuangan dia sudah lebih bisa untuk berinvestasi sama kamu, sudah bisa take and give sama kamu. Jadi kayak dia datang lagi untuk benar-benar ngebuang hal-hal yang sempat membuat kalian sama-sama kecewa. Kalau aku bilang bukan cuman kamu, tapi dia juga sempat kayak kadang dia menyesali tentang dirinya ya. Ada penyesalan dari dalam dirinya, yang dimana kayak kenapa ini bisa terjadi, atau kenapa pertengkaran kalian itu bisa terjadi karena masalahnya dia, atau mungkin karena sikapnya dia. Jadi kayak dia menyesali tentang dirinya sendiri saat ini, ya, menyesali tentang dirinya sendiri yang membuat hubungan ini berdampak tidak baik. Karena kesalahan dia atau karena sikapnya dia, hubungan ini jadi berdampak tidak baik. Makanya dia sekarang itu mulai kayak pelan-pelan menyadari, mulai menyesali segala hal-hal yang buruk yang pernah terjadi sama kalian. Dan saat ini aku rasa di sini ada The Fool. Dia mencoba untuk memulai segalanya untuk lebih baru lagi, ya, dengan cara yang berbeda. Dan aku rasa kayak mungkin sekarang kita kayak misalnya dia gini, kayak nunjukin sama kamu, mungkin sekarang kita sudah bisa bersama dan lebih bisa stabil, nggak seperti dulu mungkin banyak masalah atau banyak ribut. Karena di sini juga dia mungkin lagi banyak yang dia usahakan, tapi untuk sekarang kayak dia ngerasa udah lebih siap, ya kan, udah lebih stabil dalam keuangan, udah lebih stabil dalam kerjaan, jadi siap untuk maju lagi sama kamu, udah siap untuk ngerasa udah lebih pede lah untuk bersama kamu gitu. Dia ngerasa untuk lebih yakin bahwasanya dia pasti akan diterima dengan perubahan yang sekarang di dalam dirinya. Mungkin yang kemarin-kemarin dia sempat hancur banget, atau banyak sekali acak-acakannya yang membuat kamu ilfeel, yang membuat kamu nggak nerima dia gitu ya. Banyak sekali perdebatan. So aku rasa sekarang banyak perubahan dari dia, yang dimana dia sudah lebih pede, yang udah lebih yakin bahwasanya kalau dia muncul lagi kamu pasti menerima dia. Dan aku rasa orang ini akan merasa sudah bisa take and give lah untuk saat ini, nggak seperti dulu yang dimana dia cuman mau menerima aja dan kamu yang terlalu banyak memberi. Tapi sekarang ini dia kayak mau ya bertukar pikiran, atau lebih intens, atau lebih memprioritaskan kamu, mau take and give lah, lebih mau take and give yang seimbang sama kamu, karena dia juga udah ngerasa lebih stabil saat ini. Kita lihat pesannya apa buat deck pertama buat kalian. Yes, yang tadinya mungkin kalian retreat ya, aku rasa kalian yang tidak berkomunikasi sama sekali. So di sini dibilang mungkin selama ini beberapa bulan, mungkin ya beberapa waktu kalian memang berpisah, diam-diaman, gak ada komunikasi, atau mungkin sudah lost contact. Tapi di sini ada kata-kata stay optimistic about your love life. Jadi jangan langsung pesimis kalau misalnya semuanya sudah berakhir, kamu ngerasa udah berarti udah akhir nih, udah ending. Kita nggak tahu jodoh itu siapa, ya kan?
belum tentu juga orang lain jodoh kita, mungkin aja dia lagi jodoh kita. So stay optimistic, disuruh kamu untuk yakin aja kalau memang jodoh pasti akan dipertemukan, walaupun di sini udah retreat, udah berpisah. Ya karena optimis, ya kamu yakin, dianya yakin, so kalian akan ketemu. Di sini ada engagement. Bisa jadi ketika dia kembali sama kamu, hubungan ini udah lebih terarah, udah lebih kayak berbicara soal hal-hal yang naik level, udah nggak main-main lagi, udah bukan cara hubungan yang kekanak-kanakan. Dan aku rasa ini kayak ketika dia kembali, ketika dia menghubungi kamu atau muncul lagi dalam kehidupan kamu, semuanya sudah berubah jauh lebih ada tujuan dan terarah. Karena juga aku lihat di sini dia sudah lebih stabil dalam kehidupannya, mau dalam segi finansial atau kerjaan. Jadi dia merasa juga ada perubahan dalam dirinya yang dimana dia lebih yakin dan lebih pede untuk muncul dalam kehidupan kamu. Makanya aku bilang mungkin saja ketika kalian berpisah, di saat itulah kalian sama-sama introspeksi diri, dan ketika kalian yakin, mungkin aja hubungan ini akan bisa engagement, bisa naik level. Mungkin yang berhubungan kembali bisa membicarakan soal rencana pernikahan atau pertunangan atau lebih serius lagi dalam menjalani hubungan. So di sini dibilang love yourself first, ya. Jangan terlalu berlebihan terhadap segala sesuatu tentang perasaan orang lain. Kamu juga harus mementingkan goalsnya kamu. Kamu juga harus berpikir bagaimana cara menghargai diri kamu. Jangan terlalu bucin juga, ya kan? Kalau kamu tahu bagaimana cara kamu untuk menghargai diri sendiri, calling in your soulmate. Nah, soulmate kamu akan terpanggil yang sesuai dengan kamu gitu. Jadi aku harap buat kalian di deck pertama sebenarnya bagus ya. Mungkin orang ini sudah ada perubahan. Berarti orang ini sudah kamu kenal atau kamu sudah pernah berhubungan dengan dia. Bisa jadi ini gebetan, bisa ini mantan, terserah lah ya. Tapi orang ini sudah kamu kenali. Dan ketika dia muncul semuanya ada perubahan, dari dianya udah berubah. Dan hubungan ini pun kalau misalnya mau lebih intens lagi, kayaknya lebih terarah daripada sebelumnya. Yang mungkin sebelumnya banyak sekali masalah yang sempet kamu nggak tahan untuk sama dia, tapi sekarang itu lebih kayak stabil dan konsisten gitu. Oke, itu nomor 1 ya. Oke, ini nomor 2. Deck nomor 2 kita lihat siapa yang akan hadir dalam kehidupan kamu mungkin menjelang 2021, atau mungkin sudah terjadi di bulan Desember ini, atau di 2021 akan terjadi. Siapakah seseorang yang akan hadir dalam kehidupan kamu ya di tahun 2021? Kita lihat. Ada Ten of Pentacles, Three of Swords, ada Queen of Cups, ada Three of Cups, Knight of Swords, ada The Fool, Page of Pentacles, Four of Wands, ada Nine of Cups, ada Two of Swords. Oke, aku ngerasa ada energi kebimbangan dari kamu terhadap seseorang ini. Nggak tahu kenapa, kebimbangan dalam mungkin menentukan keputusan, mau mengambil keputusan apa terhadap seseorang ini, yang dimana mungkin kalian baru ketemu atau baru kenalan. Aku rasa akan ada seseorang yang ingin berkenalan dengan kamu, dan aku rasa juga energinya sangat baru sekali. Mungkin ya sudah beberapa minggu atau beberapa bulan kalian jalan, ketemu, dating. Aku rasa juga dari sosial media mungkin yang LDR. Intinya orang ini sepertinya mulai ngerasa simpatik ya. Simpatik itu belum berarti sudah mencintai dan menyayangin ya, berbeda. Jadi dia masih rada kayak suka dengan kamu, tertarik dengan mungkin cara bicaranya kamu, atau simpatik dengan physically kamu gitu. Belum berarti yang mencintai ya. Jadi simpatik sama mencintai dan menyayangi itu berbeda banget. Ada Two of Cups, ya kan? Ada The Hermit, ada Queen of Pentacles.
Nah, jadi kayak misalnya gini, orang ini pernah mengalami kegagalan, ya, pernah mengalami sebuah kegagalan hubungan, yang dimana sekarang mungkin dia ketemu kamu, atau mungkin baru kenal sama kamu, tapi dia udah ngerasa lebih nyaman. Makanya aku bilang ada seseorang yang simpatik sama kamu, menyukai kamu, tapi belum yang cinta, belum yang sayang ya. Masih kayak rada suka, tertarik tuh. Jadi kayak baru kenal, dia tertarik dengan physically kamu, dia tertarik dengan cara bicara kamu, mungkin pembawaan kamu yang membuat dia nyaman. Dan aku ngerasanya kayak dia ingin mencoba ya lebih jauh dengan kamu, lebih mencoba untuk ya kenalan lebih dekat. Yang dimana aku rasa orang ini sempet kayak galau ya. Two of Cups, orang ini sempat mengalami kegalauan yang luar biasa. Tapi ketika ketemu kamu, mungkin kegalauan itu step by step kayak menghilang karena dia ngerasa nyaman berhubungan sama kamu atau komunikasi sama kamu sangat membuat dia nyaman. Dan di sini ada The Hermit, yang dimana dia kayak melihat harus lebih jauh tentang kamu, siapa kamu, atau bagaimana cara berpikir kamu, sifat kamu itu gimana, karakter kamu itu gimana. Intinya ada ketertarikan di orang ini terhadap kamu, yang dimana dia sangat-sangat ingin berusaha mendekati kamu. Mungkin aja kalian baru ketemu, atau sudah ketemu, atau akan ketemu ya. Yang dimana intinya mungkin entah kamunya yang pernah sakit hati, entah kamunya yang pernah gagal dalam sebuah hubungan, atau dianya yang sempat galau banget. Tapi setelah kalian ketemu, setelah kalian berkomunikasi, semuanya berubah. Dia merasa lebih nyaman, dan kamu juga ngerasa happiness ya, ngerasa lebih kayak diperhatiin sama dia, lebih kayak ada yang care, ada yang peduli, ada yang bener-bener apa ya, kayak selalu kayak nungguin. Misalnya kayak kamu nungguin dia ngabarin, atau dia juga sebaliknya kayak dia nungguin kamu untuk menghubungi dia. Atau ya intinya kayak lagi orang yang berbunga-bunga, padahal sempat mengalami kegagalan dalam sebuah hubungan, sempat mengalami kekecewaan, itu pasti mungkin dari pihak kamu atau dianya. Makanya aku bilang di sini bottom of the deck, kayaknya dia sempat galau banget terhadap hidupnya, ataupun dia punya hubungan yang dimana dia sangat-sangat sedih. Tapi ketika bertemu dengan kamu, atau berbicara dengan kamu, berkomunikasi, baru kenalan, dan dia ngerasa nyaman, enjoy sekali kalau aku rasa. Nine of Cups, dia ngerasa enjoy, happy dengan kamu, dan dia sangat menikmati waktu. Bagaimana waktu berlalu, kalian berkomunikasi dengan intens, ketemu, jalan, segala macam. Di sini ada Page of Pentacles, yang dimana kayak dia ingin meminta kamu untuk terus seperti ini, membuat dia sangat-sangat nyaman dan melupakan hal-hal yang membuat dia sakit hati. Tapi di sini satu hal, mungkin kamu rada ragu ya. Di sini ada Two of Swords, yang di sini kayak kamu rada ragu atau bingung dalam mengambil keputusan. Sebenarnya harus merespon dia secara lebih, atau mencueki, atau mungkin ngediamin, atau malah kayak acuh tak acuh sama orang ini. Karena seperti aku bilang, mungkin dari pihak kamu atau dari pihak dia yang pernah punya kegagalan dan rasa sakit hati yang terlalu dalam terhadap hubungan. Jadi untuk mengenal orang lain itu jadi kayak lebih hati-hati, lebih mawas diri. Tapi kalau aku bilang, kalau dia ada energi suka dan tertarik, ada. Intinya ini masih dalam ya masa-masa pendekatan tuh gimana sih? Orang yang benar-benar lagi tertarik-tertariknya dan lagi nyaman-nyamannya. Jadi aku rasa kalau kalian memilih deck nomor 2, ya udah dijalanin aja, ikuti aja arusnya seperti apa. Nggak usah terlalu dibebankan pikiran kamu harus misalnya. Tapi kayak yang aku bilang ya, setiap kali aku bertemu atau coaching dengan klien-klien aku, kalau dalam masa-masa pendekatan, masa-masa berkenalan lebih intens, lebih jauh, lebih saling mengenal satu sama lain, mengenal orang aja itu butuh waktu yang lama, ya kan? Bahkan kita sudah pacaran aja, sudah jadi suami istri aja, pasti ada hal yang baru kita kenali, baru ada hal yang
kita ketahui dari pasangan kita. Jadi buat kalian yang baru dating, baru ketemu atau baru jalan, kamu jangan asumsinya udah kayak kebaperan yang sejauh mungkin. Jadi jangan misalnya kamu mikirnya dari A sampai Z, itu terlalu jauh menurutku. Ya, karena dari segi kalian pendekatan itu bisa jadi dua hal. Bisa jadian, bisa juga dia pergi karena merasa tidak cocok sama kamu. Jadi ini masa-masa kalian pendekatan lah kasarnya, dan memulai segala sesuatu yang dimana kalian baru kenal atau baru ketemu, baru mencoba hubungan yang baru dengan seseorang ini, dan lagi menikmati ya, menikmati circle-nya, menikmati arusnya, bagaimana permainannya dia, bagaimana caranya dia men-treat kamu, bagaimana cara dia memperhatikan kamu. Itu semua tentang arus kehidupan kamu dengan dia atau hubungan kalian saat ini. Tapi yang jelas hubungan ini aku rasa belum ada status yang jelas gitu, masih pendekatan. Jadi buat kalian, pendekatan itu sekali lagi aku menyadarkan kalian jangan terlalu berasumsi yang muluk-muluk dulu. Jalanin saja. Jadi kalau masih dalam tahap pendekatan ya udah jalanin aja. Mau jadian atau tidak itu urusan belakangan. Yang penting kalian berkomunikasi dengan baik, respon dengan baik. Kalau dianya baik ya kamu respon baik. Kalau dianya kurang ajar ya so tinggalkan gitu loh. Ya jadi kamu lihat aja effortnya dia untuk ngejar kamu, cara dia memperhatikan kamu, atau cara dia untuk menarik hati kamu dan meyakinkan kamu tuh gimana. Kalau misalnya dia cowok yang lagi deketin kamu, ya kalau ini cowok, ya namanya cowok harus banyak usaha dulu dong, ya kan? Harus ada effort, harus ada cara dia untuk benar-benar yakinin kamu. Nggak cuman ngomong doang, nggak cuman di telepon doang, nggak cuman video call doang. Mungkin yang LDR harus dia datengin kamu, misalnya kalian berbeda kota, ada cara dia, ada usaha dia untuk ketemuin kamu. Tapi kalau misalnya kalian LDR ada aja alasan dia nggak bisa ketemu lah, nggak bisa beginilah, nggak bisa begitu, itu tandanya dia nggak mau usaha apa-apa. Dan artinya kamu bukan siapa-siapa, ya kan? Yang namanya kalau orang benar-benar suka, tertarik, apapun akan dia lakukan untuk ketemu sama kamu. Ya, kalau dia suka sama kita, ya, apalagi cowok, kalau suka sama cewek, apapun akan dia jabani untuk ketemu. Ketemu orang yang dia suka adalah hal yang paling dia senangi. Kalau dia nggak mau ketemu atau dia banyak alasan ini itu, berarti dia cuman ngomong doang. Ingat ya, dia cuma ngomong doang, nggak mau punya usaha. Artinya kamu jangan terlalu invest terlalu banyak untuk orang yang seperti itu. Tapi kalau dia mau berusaha untuk nyakinin kamu, ngejar kamu, benar-benar kayak pakai usaha dan tindakan, nggak cuma dari telepon, nggak cuma dari omongan doang, so itu yang harusnya kamu yakini. Tapi kalau dia cuma ngomong-ngomong aja, alasannya banyak untuk ketemuin kamu, bilang nggak bisa, bilang sibuk ini itu, berarti dia tidak benar-benar suka. Dia hanya ingin punya temen sharing, cuman kesepian doang gitu. Ya jadi harus bisa bedain mana orang yang benar-benar serak sama kamu, mana orang yang benar-benar suka dan tertarik dan pengen punya hubungan yang jelas sama kamu, dengan orang yang cuman ghosting, cuman kayak basa-basi. Itu kamu harus bisa bedain. Kita lihat sarannya apa untuk kalian yang baru saja pendekatan dengan orang ini atau dengan orang baru ini. So di sini dibilang release your ex, artinya keluarkan hal-hal yang tadi aku bilang. Mungkin kamunya sempat galau, kecewa, ada rasa trauma, mungkin kamu atau dia yang punya hubungan dari dulu, ya, hubungan yang dulu sempat membuat kamu gagal dan membuat kamu sedih. Itu harus benar-benar dibuang agar kamu tidak punya rasa ragu dan traumatik ketika kamu bertemu dengan orang baru atau berhubungan dengan orang lain. Jadi membuat kamu lebih yakin, nggak ragu-ragu lagi, dan nggak membuat kamu takut untuk mencoba. Di sini ada passion, seperti aku bilang, ini ketertarikannya kuat sekali. Dia tertarik sama kamu, kamu juga sangat-sangat menyukai orang ini. Dan di sini ada flirt, ya, artinya sebenarnya kamu sama dia
Ini bener-bener kayak lagi mencoba untuk kayak ya saling bercanda, saling gombal-gombalan. Dan di sini ada children. Mungkin aja ya kayak kamu manja ke dia, dia berusaha untuk manja-manjaan sama kamu. Jadi intinya di sini masih berbunga-bunga sekali dengan orang yang baru kamu kenalkan, ya, baru kamu kenali, baru jalan, baru dating, atau intinya di 2021 mungkin kamu akan ketemu sama orang yang sangat new journey lah buat kamu. Tapi sekali lagi ini bisa jadian sama kamu, bisa aja tidak. Ya, intinya jalanin aja arusnya, nggak usah berpikir yang muluk-muluk dulu, nggak usah berpikir terlalu jauh. Intinya komunikasi lebih dekat dan lebih mengetahui sisi dia seperti apa sebenarnya. Jangan masuk langsung ke baper, jangan langsung kayak menaruh hati terlalu dalam dulu, ya kan? Intinya seperti aku bilang, kamu harus bisa bedakan orang yang benar-benar srek sama orang yang cuman basa-basi di awal doang. Oke, itu nomor 2. Ini yang terakhir ya. Siapa yang akan hadir dalam kehidupan kamu menjelang 2021 ini, atau mungkin sudah terjadi di bulan ini, orang ini sudah datang. Intinya siapa yang akan hadir dalam kehidupan percintaan kamu di 2021. Oke, ada The Hermit, apa sih ini? The Hierophant, sorry. Ada The Devil juga. Ada Nine of Cups, terus ada Two of Pentacles, ada The Magician, ada Ace of Wands, ada Two of Wands, The Lover, ada Two of Cups, terus ada The Sun, The Hangman. Oke. Kayak gini. Nomor 3, siapa yang berhubungan dengan suami orang atau istri orang, atau mungkin kamu orang ketiga dari pacarnya orang ya. Mungkin pasangan kamu ini sudah punya pacar, atau kamu sudah berhubungan dengan suami orang atau istri orang, yang dimana kamu sangat-sangat berharap untuk menikah dengan dia, untuk lanjut ke dalam hubungan yang serius. Tapi ternyata aku rasa kamu terjebak ya. Di sini ada The Hangman. Kamu terjebak dalam suasana yang dimana hubungan ini hanyalah hubungan ya orang ketiga gitu. Mungkin kamu orang ketiga dalam sebuah hubungan orang lain, atau pasangan kamu yang punya orang ketiga dalam hubungan. Tapi aku rasa kayak energinya lebih berat untuk kayaknya kamu orang ketiga dari hubungan ini gitu, yang dimana dia sudah punya istri atau dia sudah punya pacar, dan kamu sangat-sangat berharap dia bisa memberikan kejelasan yang pasti sebenarnya kalian itu hubungannya mau kemana, atau sebenarnya dia mau menjadikan kamu apa, karena kamu sudah sangat mencintai orang ini. Ada The Lover. Mungkin awalnya kamu bermain-main, ya udahlah nggak apa-apa lah untuk deket-deket aja atau untuk main-main aja. Tapi lama-kelamaan kamu yang akhirnya punya rasa beneran sama orang ini. Ya, di sini ada Six of Pentacles, ada juga Nine of Swords, ada juga Page of Wands. Nah, terakhir aku ngerasa kayak kamu mungkin aja beberapa dari kalian yang bergantung keuangan sama orang ini, yang tadinya mungkin kamu dikasih asupan keuangan, kebutuhan kamu dia cukupi, kebutuhan kamu kayak dia memberi kamu terlalu banyak, akhirnya kamu jadi addiction ya, jadi kayak ketergantungan sama dia. Tapi masalahnya kamu cukup stres juga. Semakin dia memberi kamu, semakin kamu bergantung sama orang ini. Tapi masalahnya yang buat kamu stres adalah dia adalah pasangan orang lain. Kamu tidak bisa memiliki dia seutuhnya. Ya, kamu tidak bisa memiliki dia seutuhnya. Itu yang membuat kamu stres. Yang membuat kamu gak nyaman itu. Kamu pengen memiliki dia seutuhnya tapi gak bisa karena dia punya orang lain. Tapi juga dia memberikan tanggung jawab sama kamu. Dan kamu bergantung sama dia.
Kamu ingin selamanya sama orang ini tapi kamu nggak bisa memiliki gitu loh. Page of Wands, dimana kayak terkadang ketika kamu rindu tapi kamu nggak bisa maksain dia untuk selalu stay sama kamu karena dia sudah punya pasangan atau punya istri atau sudah punya pacar. Jadi kayak selama ini kalian berhubungan mungkin aja kayak ya diam-diam, backstreet, nggak ada yang tahu, atau kamu tidak pernah dianggap dengan nggak pernah dipublish, maksud aku kayak begitu, nggak pernah dipublish. Jadi kamu merasa kamu punya hubungan percuma aja, aku nggak dianggap, kayak nggak dipublish karena dia punya pacar atau karena dia punya istri. Jadi aku nggak bisa nggak bisa terang-terangan untuk punya hubungan dengan dia. Awalnya mungkin kamu ngerasa ya udahlah main-main gitu ya, mungkin ini just perselingkuhan aja, mungkin ada energi di mana the devil, mungkin kalian sangat-sangat bergantung atau ketergantungan kalian berdua sama sudah pernah melakukan hubungan seksual, terus juga kayak ada ketergantungan untuk ya seperti aku bilang soal finansial, kamu bergantung sama keuangan sama dia atau dianya yang bergantung keuangan sama kamu, dan itu membuat kalian jadi kayak nuntut atau ngotot atau juga kayak minta dikasih kejelasan yang lebih pasti. Karena di sekarang ini, di titik ini kamu ngerasa terjebak dalam sebuah hubungan yang dimana kamu tadinya nggak punya perasaan apa-apa tapi jadi jatuh cinta beneran sama orang ini yang tidak bisa kamu miliki selamanya gitu loh. Jadi kayak kamu pengen memiliki dia seutuhnya tapi nggak bisa karena dia pasangan orang lain, dan itu sangat-sangat membuat kamu jadi dibilang ingin mengakhiri hubungan seperti ini. Kamu ya aku bilang terjebak gitu loh, sangat-sangat terjebak dalam hubungan yang seperti ini, dan kamu terus menjalani circle ini sudah lama menurutku. Mungkin sudah lama, atau di 2021 kamu akan ketemu dengan masalah seperti ini. Jadi hati-hati ya kalau belum gitu, waspada dari sekarang. Dan di sini ada The Magician, yang dimana kayak kamu mengupayakan agar dia benar-benar bisa menseriusi kamu. Kayak misalnya kamu minta dinikahi sama dia, atau minta jadi istri keduanya dia, atau minta jadi pacar keduanya dia, asalkan dia memberi kejelasan. Tapi orang ini sepertinya hanya memberikan harapan palsu karena dia merasa ya kita begini nggak ada status gitu. Kalaupun mau ya cuman jadi selingkuhan aku aja, jangan meminta yang lebih. Atau mungkin ya aku punya pacar, kamu cuman jadi selingkuhan, yang dimana di publish kamu tidak akan aku beritahu sama orang lain gitu. Yang tahu cuman kita berdua. Yang tahu sama publish itu hanya pacarku yang seutuhnya. Dan kamu ngerasa itu nggak adil buat kamu. Kamu nggak dipublish, kamu nggak dikasih tahu, atau kamu bener-bener kayak cuman dianggap ya pacar gelap aja atau kekasih gelap aja gitu loh. Nah makanya aku bilang di sini ada rasa yang dimana kamu ingin mengakhiri tapi kamu ada ketergantungan sama orang ini. Kamu ngerasa mungkin sudah berhubungan seksual, atau mungkin kamu sudah bergantung dari segi finansial, yang dimana dia terus memberikan invest sama kamu. Jadi kamu terjebak dalam hubungan yang gak jelas arahnya kemana, dan kamu juga gak bisa memiliki orang ini seutuhnya. Itu juga yang membuat kamu stres ya. Kamu cukup kayak semakin takut, semakin lama menjalani hubungan dengan orang ini, atau semakin kalian bersama, semakin kamu takut bahwasanya kamu ingin memiliki dia seutuhnya dengan berlebihan. Yang tadinya awalnya mungkin kamu nggak ada merasa ingin memiliki seutuhnya gitu, ya udah jalanin aja. Mau lu punya pacar, mau lu punya istri, ya udah hajar aja gitu. Tapi lambat laun setelah dijalanin kamunya main hati sama orang ini, benar-benar jatuh cinta.
yang dimana jatuhnya kamu ketergantungan, dan itu yang membuat kamu stres. Kamu ingin memiliki dia seutuhnya tapi nggak bisa, akhirnya terjebak, ya kan? Akhirnya terjebak dengan permainan kamu sendiri. Itu makanya hati-hati dengan perkataan kalian, atau mungkin kayak hal-hal sepele seperti ini. Kita nggak tahu perasaan kita gimana selanjutnya sama orang lain, ya kan? Yang tadinya main-main ternyata bisa jatuh cinta beneran, tapi kita nggak bisa seutuhnya miliki dia. So itu lebih kepada prinsip kalian sih, atau pemikiran kalian. Ya itu pilihan sih sebenarnya. Karena yang namanya hidup ini kan bisa jadi apa aja gitu loh. Sorry, kartunya terbang. Kita lihat sarannya apa buat kalian di deck nomor 3. Playfulness, yes, bener banget. Jadi playfulness ini artinya hubungan ini sebenarnya tidak ada yang serius gitu loh. Ini hubungan yang hanya untuk funny aja, untuk kesenangan aja. Makanya aku bilang hubungan ini circle-nya mungkin hanya just orang ketiga, perselingkuhan. Kalau lu mau ya udah, kita ini hubungan perselingkuhan aja. Atau lu cuman aku anggap orang ketiga, nggak bisa jadi istrinya dia, atau nggak bisa jadi pacarnya seutuhnya. Kalau mau ya udah, jangan dipublish, jangan, ya memang dia tidak menganggap kamu. Kalau mau ya kita diam-diaman aja, atau mungkin ya jadi kekasih gelap aja lah gitu. Dan di sini ada express your love. Kalau memang kamu memang tertarik sama orang ini ya so jalanin. Tapi kalau kamu ingin mencari seseorang yang benar-benar serius, mungkin menikahi kamu sampai menjadikan kamu pasangan yang benar-benar pasangan ya. Nah, kamu harus benar-benar bilang ke dia atau tegasin kamu mencari yang jelas gitu. Nggak cuman kayak hubungan yang terjebak dalam hubungan orang ketiga seperti ini, yang dimana jatuhnya kayak kamu merusak hubungan orang lain, dan kamu pun nggak akan pernah dianggap sama dia. Walaupun ya intinya hubungan ini kayak ngenakin dia aja. Lu suka sama gue, lu mau sama gue, ya udah kita jalan, mungkin ada berhubungan intim segala macem ya. So kenapa kamu mau? Jadi tergantung dari kamunya. Kamu memang menerima hubungan yang just fun aja, atau memilih hubungan untuk jangka waktu yang long time, untuk yang lebih serius, untuk naik level, untuk menikahi kamu. Aku rasa ini orang yang tidak tepat. Tapi kalau kamu ingin untuk kesenangan belaka, untuk main-main doang, nah ini pas, gak ada masalah gitu. Kita lihat lagi sarannya apa buat kamu untuk file nomor 3. Yes, flirt. Ini hubungan yang cuman ya so funny aja, jalanin aja gitu loh ya, so funny, untuk kesenangan. Dan di sini ada free yourself. Kalau kamu merasa nggak senang di dalam hubungan yang nggak jelas, kamu yang keluar. Jangan kamu yang ngekang diri untuk tetap bersama orang ini. Jangan kamu yang bergantung sama orang ini. Kamu yang keluar kalau kamu ingin hubungan yang serius, yang pasti, yang bisa menikahi kamu. Karena kamu adalah orang ketiga dalam hubungan ini. Mau itu pacar, mau itu suami orang atau istri orang. So hubungan ini hanya kesenangan doang. Jadi kalau menurut kamu sudah melakukan hubungan seksual, atau mungkin kamu berjalan dengan suami orang, istri orang, atau kamu diberi materi, kamu ketergantungan materi, so jangan seriusin orang ini, jangan main hati. Ya anggap hubungan ini hanya main-main aja, yang nggak ada ujungnya. Ya memang nggak ada ujungnya gitu loh. Kalau kamu memang ingin ada ujungnya, ingin lebih jelas, kamu yang keluar dari hubungan, kamu cari orang lain. So simple. Oke, udah ketiga deck kartu aku jelaskan. So thank you so much. Jangan lupa subscribe, like, and share-nya.
Kalau mau konsultasi bisa lihat di bawah deskripsi syarat-syaratnya seperti apa, dan bisa hubungin aku juga langsung lewat line ataupun Instagram. Thank you guys.